Oke, selamat pagi atau siang semuanya para dosen, teman-teman, dan hadirin yang terhormat. Nama saya Muhammad Habib Abdillah dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Internasional Batam. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Teknik Optimasi untuk Mempercepat Loading Post UDU pada volume data tinggi dalam lingkungan multi-company. Agak panjang ya judulnya, tapi intinya itu di UDU itu ada POS, point of sale, itu sebuah kasir ya, yang dipakai kasir biasanya itu saat kita mau membeli menjual itu ada alatnya ya untuk kasir. Nah, jadi lebih cepat pas datanya udah masuk banget. Nah, kita bakal langsung ke latar belakangnya aja ya. Jadi latar belakang dari sebuah ini tuh jadi gini kan, Odoo itu kan ERP open source yang cukup populer, terutama modul point of sale-nya itu buat transaksi di toko retail. Nah, masalahnya itu kalau kita pakai dalam lingkungan multi company, artinya satu Odoo mengelola beberapa perusahaan sekaligus, itu datanya bisa bengkak banget. Kenapa? Karena kalau kita menghandle company yang memiliki berbagai produk, pasti itu memiliki puluhan ribu bahkan ratusan ribu produk ya. Nah, itu bakal efek banget. Contohnya seperti kayak price list, satuan ukur, data pelanggan, dan lain-lain. Kalau secara default Odoo, setiap buka pos itu harus sinkronisasi data lewat jaringan ke database Postgres pakai RPC. Nah, RPC itu sebuah teknik di mana kita memanggil sebuah model dari JavaScript ya. Nah, model ini ke database. Nah, kalau jaringan lagi lemot itu atau datanya gede, loadingnya itu bisa sampai 40-50 detik, bahkan lebih. Bayangin aja, coba kalau lagi di kasir, toko lagi rame, tiba-tiba nunggu hampir 1 menit, 5 menit buat POS-nya kebuka. Kan repot banget. Pelanggan juga bisa kabur. Oke. Jadi masalah dan tujuannya itu jadi masalah utamanya sih ada 3 ya. Pertama, terlalu bergantung sama jaringan. Kedua, penanganan data multi company itu agak ribet. Apalagi yang company ID-nya kosong, itu kan berlaku buat semua perusahaan. 3, di Odoo Community versi 17 sampai 18 kalau tidak salah, itu belum ada caching secara lokal yang normal, yang optimal gitu. Jadi 17 sama 18 itu versi Odoo-nya itu masih belum ada. Makanya tujuan penelitian saya ini sederhana, mau bikin loading POS jadi jauh lebih cepat, terutama pas datanya udah besar, dengan cara pakai caching di browser pakai IndexedDB ditambah batch processing di backendnya kemungkinan akan membantu gitu. Oke, kita langsung masuk ke diagram saja ya. Sebentar saya zoom. Oke, saya harap bisa nampak ya diagramnya seperti ini. Nah, ini diagram alur sistem yang saya bikin pas pertama kali kita masuk POS. Itu pertama kali dibuka POS itu initial load gitu. Sistemnya akan di-download, sistem bakal download full data ya di sini. Kalau kalian lihat kursor saya di sini ya, itu dia bakal full load data dari model, tapi nggak sekaligus ya. Saya pakai teknik namanya batch processing. Jadi batch processing itu apa sih? Itu sebuah teknik load ya. Dibanding kalau kita nge-load secara sekaligus, itu lebih berat untuk server ya. Apalagi datanya kalau 40.000 ribuan, itu tidak worth it. Untuk server itu bahaya juga ya. Jadi namanya batch processing itu berguna kalau misalkan kita punya 40.000 data dan kita itu bakal nge-load itu per 1000 sampai 40.000. Oke. Jadi pertama kali initial load itu saya langsung load datanya ya, database berdasarkan min ID dan max ID offset gitu loh. Nah, setelah kalian first time ya sudah load pertama kali, nah kalian refresh lagi tuh websitenya. Itu websitenya nggak bakalan ngambil dari DB lagi, tapi dia bakal ngambil ke IndexedDB ya. Kenapa? Karena di pertama kali ini dijalankan itu
saya sudah daftarkan ke IndexedDB, yang saya kasih nama. Setelah kalian mau kasih nama apa, tapi saya pas kasih nama odo underscore post underscore cace underscore versi 1. Nah, di dalamnya itu ada kayak products, price list, OMs, customer, sama singlog buat catatan itu. Jadi pas gua refresh ulang tuh websitenya aja nggak ngambil ke DB lagi, tapi ngambil ke IndexedDB. Ini juga caranya support offline ya, seperti itu. Oke. Kemungkinan, dan di sini kita bisa lihat ya, saya ngetesnya di Intel Core i5 8GB, RAM-nya Chrome browser juga. Yang sebelumnya itu kita lihat ya, oke. Ini ya, kalian bisa lihat ya, saat tanpa caca itu waktunya itu bisa 42 sampai 48 detik. Ini 20 produk, tapi saat saya cek 40 produk, 40.000 produk, itu udah menit-menitan. Tapi kalau kita pakai IndexedDB ya, itu hanya berapa detik itu selesai. Dan sini ada beberapa data juga sebelum dan sesudah. Oke. Yang cukup menariknya ya, saya juga atur khusus buat multi company. Jadi di Udo kan ada data namanya company ID-nya kosong. Itu sih, kalau si kosong itu berarti sifatnya universal. Jadi bisa dipakai oleh company mana aja. Misalkan kalau kita punya company A, company B, terus produknya misalnya keju. Nah, produknya itu nggak ada company ID-nya, berarti itu bisa dipakai sama company A sama company B. Kemungkinan itu saja sih. Saya juga udah nguji sebelumnya dataset di sini ya, kalian bisa lihat 20.000 produk plus data pendukungnya. Yang kedua 50.000 produk. Nih 20.000, kedua itu menggunakan default Udo 50. Terlihat jelas bandingannya waktu load detiknya. Yang saya ukur itu ada 3 hal, waktu sinkronasi batch pertama, waktu loading sesi pertama, waktu loading sesi berikutnya pas refresh. Alatnya ya simple aja sih, pakai Chrome DevTools buat lihat performance sama networknya. Jika kita lihat hasilnya di sini bagus banget ya, sangat wow gitu. Sebelum dioptimasi itu rata-rata itu 45 detik ya, 45. Di sini rasa lihat 45, 85, ini lebih parah nih, 85 nih. Nah, setelah pakai caching kita bisa tengok ya, 3,8, 4,5, 6,2. Itu penurunannya sampai 90% loh. Oke. Jadi ya yang paling berat ternyata model produk-produk, terutama di company yang produknya lebih banyak. Tapi dengan batch sama caching, beban server dan jaringan bisa dikendalikan dengan baik. Cocok buat bisnis retail multi company yang transaksi ramai. Oke, jadi kita masuk kesimpulannya. Teknik caching IndexedDB plus batch processing ini terbukti ampuh banget buat mempercepat loading post Udo pas volume data tinggi. Penurunannya itu sampai 90% loh setelah sesi pertama, dan sinkronisasinya awal masih wajar di 44,7 detik. Selain cepat, juga bergantung jaringan dan support offline partial juga. Oke. Mungkin kedepannya saya saranin ditambahkan kompresi data biar lebih ringan, lazy loading buat data yang jarang dipakai, terus garbage collection otomatis supaya cache nggak numpuk ya. Mungkin juga sinkronisasi background secara periodik. Mungkin gitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya terbuka buat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih.